Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukrullahu ala taufiqih wa amdinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'a ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa jami'i ikhwanihi. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, jamaah salat maghrib, dan juga para musafir semuanya yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bisa kembali hadir di salah satu rumah-rumah Allah SWT. Kita memohon kepada Allah karunia-Nya, rahmat-Nya. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan keimanan dan juga amal soleh serta rasa takut kepada Allah SWT. Kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita dimudahkan bisa hadir di majelis ilmu. Insyaallah duduknya kita di tempat ini lebih baik daripada duduknya kita di rumah kita. Maka sebagaimana Allah SWT memudahkan kita untuk menghadiri majelis ilmu ini, kita memohon kepada Allah semoga Allah memudahkan kita masuk ke dalam surganya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini akan kembali kita membahas terkait adab dan akhlak yang mulia yang telah diajarkan oleh syariat agama Islam kita kepada kaum muslimin. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas terkait pokok-pokok akhlak yang mulia. Kita akan membacakan sebuah perkataan seorang imam. Kita nukilkan dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Tapi sebelumnya barangkali kita murojaah dulu. Untuk pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang makna akhlak yang baik, kemudian keutamaannya dan juga bahayanya serta kiat-kiatnya. Siapa masih ingat kesimpulan dari akhlak yang baik itu apa? Bapak, ibu-ibu, kesimpulan dari akhlak yang baik kita telah mempelajarinya pada pertemuan yang lalu. Ya, jadi akhlak yang baik itu kesimpulannya adalah berbuat baik kepada diri sendiri dan orang lain, bersabar terhadap gangguan orang lain, dan juga bersabar untuk tidak mengganggu orang lain. Ini pada pertemuan yang lalu kita telah bahas. Jadi kesimpulan dari akhlak yang baik itu adalah kita berbuat baik kepada diri sendiri dan orang lain. Kita bersabar dari gangguan orang lain dan juga bersabar untuk tidak mengganggu orang lain. Adapun keutamanya itu sangat banyak. Di antaranya kita dicintai oleh manusia. Kemudian akhlak yang mulia termasuk ibadah yang panjang. Demikian pula ibadah akhlak yang mulia akan memperberat timbangan amal. Bahkan yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga adalah diantaranya akhlak yang mulia. Sebaliknya akhlak yang buruk, maka akhlak yang buruk adalah termasuk yang paling banyak menyebabkan seorang itu masuk ke dalam neraka. Cukuplah satu hal ini, ancaman ini menyebabkan kita untuk termotivasi untuk mempelajari akhlak yang mulia. Adapun di antara kiat-kiat agar kita bisa berakhlak mulia, yang pertama tentunya dengan kita mempelajari akidah dan keimanan, ya, karena dengan akidah yang benar dan juga keimanan yang benar itu akan mewariskan rasa takut dan harap kepada Allah
Dan itulah yang menjadi dasar bagi kita dalam berakhlak mulia. Kita takut kepada Allah, takut neraka, dan kita ingin masuk ke dalam surga. Kita berharap kepada Allah. Kemudian mempelajari akhlak yang baik, meneladani orang-orang yang berakhlak baik, bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Kemudian juga berdoa meminta akhlak yang baik, serta mengingat keutamaan akhlak yang mulia dan mengingat bahaya dari akhlak yang buruk. Tapi misalnya pada malam hari ini kita akan membahas terkait pokok-pokok akhlak yang mulia. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, seorang imam madhab Hambali, beliau mengatakan di dalam kitab beliau Jami' Ulum Al-Hikam, Haqal Imam Abu Amr Ibnu Salah telah menghikayatkan Imam Abu Amr Ibnu Salah. Beliau ini Ibnu Salah salah seorang ahli hadis madhab Syafi'i. Ibnu Salah salah seorang ulama ahli hadis madhab Syafi'i. An Abi Muhammadin Ibnu Abi Zaidin Al-Qayrawani, Imam Malikiyah fi zamanihi, Imam Malikiyah fi zamanihi. Dari Abu Muhammad Ibnu Zaid Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, Imam Malikiyah di zamannya. Jadi seorang ulama dari madhab Hambali meriwayatkan dari seorang imam ulama dari madhab Syafi'i, kemudian meriwayatkan dari seorang imam dari madhab Maliki. Ini menunjukkan kekompakan para ulama. Akhlaknya mereka tidak saling ta'azzub, tidak saling fanatik, ya, enggak cuma meriwayatkan dari madhabnya saja, tetapi dari madhab yang lain juga mereka meriwayatkan. Inilah diantara akhlak para ulama yang mulia. Kata Imam Ibnu Zaid Al-Qayrawani, kata beliau, jima'u adabil khairi wa zimmatuhu tatafarra'u min arba'ati ahadis. Yang mengumpulkan adab-adab yang mulia dan juga yang merupakan pokoknya yang bercabang darinya adab-adab yang mulia atau akhlak yang mulia itu terkumpul pada 4 hadis. Jadi pada malam hari ini kita akan membacakan dan menjelaskan 4 hadis yang menurut beliau menjadi sumber atau pokok bagi akhlak-akhlak yang mulia. Qaulun Nabi SAW, yang pertama adalah sabda Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang pertama adalah barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia itu berkata baik atau diam. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadisnya sahih. Jadi yang pertama, hadis yang menjelaskan tentang akhlak yang baik, ya, atau pokok dari akhlak yang baik, yaitu hendaknya kita itu berbicara yang baik atau diam. Berbicara yang baik atau diam. Yang kedua, yaitu waqulu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah dia itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Ini juga termasuk pokok akhlak yang mulia, seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Misalnya nanti akan kita jelaskan. Ini hadisnya diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Wa qawluhu lilladzi ikhtasara lahu fil wasiyyah la taghdab. Yang ketiga, pokok adab yang mulia yang disebutkan dalam hadis, yaitu sabda Rasulullah SAW kepada orang yang meminta wasiat dan meminta wasiat yang ringkas kepada beliau. Maka Nabi SAW mengatakan la taghdab, jangan kamu marah. Jadi pokok akhlak yang baik yang ketiga adalah apa? Jangan marah. Nanti insyaallah juga akan kita jelaskan. Semoga nanti waktunya cukup. Yang keempat, wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
Kalau tadi itu riwayat Imam Al-Bukhari. Kalau sekarang ini seorang mukmin mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia itu mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Jadi kita mencintai kebaikan untuk orang lain sebagaimana kita mencintai kebaikan itu ada pada diri kita. Ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini 4 pokok akhlak yang mulia menurut beliau yang datang dalam hadis-hadis yang sahih ya. Tentunya hadis-hadis yang menjelaskan tentang akhlak yang mulia itu sangat banyak. Maka beliau mengambil kesimpulan dari semua hadis-hadis tentang akhlak yang mulia, beliau ambil ada 4 yang menjadi pokok bagi semua akhlak yang mulia. Menurut Imam siapa tadi? Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, seorang imam Malikiyah. Yang pertama apa tadi? Yang pertama, berbicara yang baik atau diam. Yang kedua apa? Meninggalkan yang tidak bermanfaat. Yang ketiga apa? Jangan marah. Yang keempat, mencintai kebaikan untuk orang lain sebagaimana kita mencintai kebaikan itu ada pada diri kita. Nah, sekarang kita akan menjelaskannya mulai dari yang pertama. Yang pertama tadi yaitu yang merupakan pokok bagi akhlak yang mulia ya, yaitu berbicara yang baik atau diam. Kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia itu berkata yang baik atau diam. Kata para ulama, peniadaan iman di sini artinya ketika Nabi SAW mengatakan bukan ya, di sini hadisnya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir ya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia itu berkata yang baik atau diam. Imam Syafi'i rahimahullah taala beliau mengatakan, ini terdapat dalam syarah hadis Arba'in An-Nawawi karya Imam An-Nawawi. Jadi Imam Nawawi memiliki tulisan namanya Arba'in, hadis Arba'in, kumpulan hadis-hadis yang berjumlah 40-an. Maka kitab ini dikenal dengan nama Arba'in An-Nawawi, dan 4 hadis ini semuanya terdapat juga dalam hadis Arba'in An-Nawawi. Kata Imam Syafi'i dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, beliau mengatakan makna hadis ini, yakni berkata baik atau diam tadi, hendaklah seseorang berpikir sebelum berbicara. Jadi kata Imam Syafi'i, kita itu kalau mau ngomong itu dipikir dulu. Jangan asal apa? Asbun, asal apa? Bunyi, asal ngomong gitu. Kata Imam Syafi'i, kita kalau mau ngomong dipikir dulu. Jika tampak bahwa ucapannya tidak mengandung bahaya, silakan dia itu berbicara. Tetapi jika tampak baginya bahwa ucapan itu mengandung bahaya atau dia masih ragu, maka hendaknya dia itu tidak berbicara ya. Intinya kita kalau mau ngomong itu dipikir-pikir dulu, akibatnya apa saya kalau ngomong ini, baik apa enggak. Kalaupun ucapan ini baik, ketika disampaikan akibatnya baik atau tidak begitu. Karena tidak semua ucapan yang baik ketika disampaikan berakibat baik. Maka kita pikir-pikir dulu. Kalau ternyata mengandung keburukan, ya jangan diucapkan. Karena setiap ucapan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan oleh manusia kecuali di sisinya ada malaikat yang menulisnya. Jadi kita ngomong apa gitu, satu kata saja itu dicatat oleh siapa? Malaikat. Karena masing-masing kita itu didampingi oleh malaikat. Makanya kita harus mikir-mikir dulu dalam berbicara. Dan Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam riwayat Imam Muslim terkait lisan ini, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW beliau mengatakan, innal abda la yatakallamu bil kalimah may yatabayyanu fiha yazidu biha fin nari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib.
Sesungguhnya seorang hamba dia itu berkata-kata dengan sebuah ucapan. Dengan satu ucapan. Ma yatabayyanu fiha, yang dia itu tidak tahu, tidak jelas baginya ini ucapan baik atau buruk. Yazilu biha finari abada ma bainal masyriqi wal maghrib. Ternyata ucapan itu yang cuman sepatah kata itu membuatnya masuk ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Ya. Cuman sebuah ucapan. Makanya kita harus waspada dengan ucapan kita. Ya. Bisa jadi seseorang mengucapkan sebuah ucapan yang dia tidak sadari ternyata membuat dia itu masuk ke dalam neraka. Sebagaimana bisa jadi seseorang mengucapkan sebuah ucapan yang mungkin tidak dia sadari ternyata bisa membuatnya masuk ke dalam surga. Lisan, ya. Karena lisan memang tempatnya banyak dosa, ya, yang muncul dari lisan itu. Dan Nabi SAW pernah mengatakan, wa hal yakubun nasu fin nari ala wujuhim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Hadis ini sahih dari Imam At-Tirmidzi. Bukankah, kata Nabi SAW, bukankah manusia itu dibolak-balikkan wajahnya di neraka itu disebabkan karena lisannya. Jadi lisan itu bisa menyebabkan masuk ke dalam neraka sehingga dibolak-balikan wajahnya di dalam neraka. Ya. Memang itulah lisan. Ya. Sangat mudah dilakukan. Ya. Namanya orang ngomong kan mudah, ya. Ya. Orang ngomong kan mudah, ya. Cuman lidah digerakkan nanti keluar bunyi. Tetapi akibatnya bisa sangat fatal. Dan memang banyak sekali dosa-dosa yang muncul dari lisan. Makanya kita harus waspada dari ucapan lisan kita. Contohnya dosa-dosa apa yang keluar dari lisan? Pada teman lalu juga pernah kita sampaikan. Contohnya apa? Bohong. Kemudian apa lagi? Bapak ibu-ibu? Nipu. Kemudian apa lagi? Mencela, sumpah palsu, adu domba, fitnah, ya, menuduh sembarangan, ya, sampai berkata tentang agama tanpa ilmu, dan juga ucapan kekufuran dan juga kesyirikan itu semuanya bersumber dari lisan. Dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau mengatakan di dalam kitab sahihnya, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab, beliau memberikan judul bab berilmu sebelum berucap dan beramal. Ya, jadi kita itu kalau mau ngomong itu harus berilmu dulu, ya. Harus dipikirkan matang-matang, diilmui. Ini ucapan ini baik apa enggak? Kalau disampaikan hasilnya baik apa enggak? Ya. Pas kalau memang hasilnya baik, pas disampaikannya tepat apa enggak? Itu ada ilmunya dalam kita mau menyampaikan sesuatu. Demikian pula ketika mau berbuat. Nah, inilah termasuk pesan Imam Bukhari, yaitu kita itu kalau mau ngomong, mau berbuat, hendaknya kita itu berilmu dulu, ya, tentang hal-hal yang berhubungan dengan apa yang akan kita ucapkan, dengan apa yang akan kita perbuat. Dan Al-Imam salah seorang ulama, ya, Ibnu Taimi, beliau pernah mengatakan, kita simak apa kata beliau. Al-mu'minu idza arada al-kalama nadhara fa in kana kalamuhu lahu takallama wa in kana alaihi amsaka anhu. Ini beberapa riwayat ini saya nukilkan dari kitab Hayatus Salaf Bainal Qawli wal Amal. Kata Ibnu Taimi rahimahullah taala, seorang mukmin itu, seorang yang beriman, kalau dia itu mau ngomong, maka dia itu akan melihat kepada apa yang akan dia ucapkan. Ini orang, sifat orang yang beriman itu kalau mau ngomong itu mikir dulu, mempertimbangkan dulu apa yang akan diucapkan ini. Kalau ucapannya itu baik untuknya, maka dia ngomong. Tapi kalau ucapannya buruk, maka dia menahannya. Dia tidak akan ngomong. Nah,
Maka demikianlah hendaknya kita itu sebagai orang yang beriman, kita sebelum mengomong, termasuk zaman sekarang sebelum nulis, apalagi sekarang zamannya medsos, dengan mudahnya orang berkomentar ya. Kita itu kalau buka YouTube, Masya Allah, apa yang komentar itu wah aneh-aneh ada saja ya, di YouTube ya, di Facebook ya, di apalah gitu. Orang berkomentar semaunya ya. Bahasa kitanya sekepenake udele dewek. Nah, itu asal ngomong aja ya, enggak mikir-mikir gitu. Enggak ada rasa takutnya kepada Allah, dia mencela sana mencela sini, nuduh sembarangan, berburuk sangka, mencela ya, dengan mudahnya. Maka ini bukan sifatnya orang yang beriman. Sifatnya orang yang beriman itu kalau mau ngomong dia apa? Dia pikirkan dulu akibatnya. Kalau baik dia ucapkan, kalau buruk dia tahan. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau pernah mengatakan, "Man lam yara anna kalamahu min amalihi wa anna khuluquhu min dinihi halaka wa la yash'ur." Siapa yang menyangka, siapa yang menganggap bahwasanya ucapannya bukan termasuk dari amalannya dan akhlaknya bukan termasuk dari agamanya, maka dia akan binasa tanpa dia sadari ya. Jadi kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi, beliau mengatakan, kalau kita beranggapan ngomong itu bukan termasuk akhlak ya, ngomong itu bukan termasuk amalan yang dicatat oleh Allah yang akan dipertanggungjawabkan dari kiamat, dia menganggap itu bukan termasuk amalan ya, maka dia akan celaka tanpa dia sadari. Demikian pula yang beranggapan agama itu bukan akhlak itu bukan termasuk bagian dari agama, dia juga akan celaka tanpa dia itu sadari ya. Karena orang itu kalau tidak menganggap amalannya itu ucapannya itu dicatat oleh Allah, tidak menganggap, tidak meyakini ucapannya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, maka dia akan ngomong semau-maunya ya, ngomong ngomongnya. Maka dia tentunya akan ya mengucapkan yang baik maupun yang buruk ya, sehingga menjadi sebab kecelakaan bagi dirinya. Nah, ini kira-kira kita sudah kayak gitu apa belum ya? Nah, kita koreksi diri kita. Saya ini kalau ngomong sudah mikir-mikir dulu apa enggak gitu? Apa cuman asal ceplos lah, sing penting apa? Rame ya, sing penting rame. Enggak, orang yang beriman itu enggak begitu prinsipnya. Prinsipnya kita itu kalau enggak baik ya kita itu apa? Diam. Bukan asal rame, asal ngomong kok rame-rame, enggak ya, enggak seperti itu. Kita simak penuturan para ulama yang lain. Qala Hatim al-Asam, salah seorang ulama bernama Hatim al-Asam rahimahullah taala, beliau mengatakan, "Inni la uhibbu an atakallama bi kalimatin qabla an asta'idda jawabaha lillahi. Fa idza qala Allahu yaumal qiyamati lima qulta kadza, qultu ya rabbi likadza." Kata beliau ini, Masya Allah ya, seorang ulama, salah seorang yang takut kepada Allah. Apa kata dia? Sesungguhnya aku tidak suka untuk berbicara dengan sebuah ucapannya, satu ucapan. Jadi beliau itu, saya nggak senang mau ngomong sesuatu ya, sebelum saya itu mempersiapkan jawabannya di hadapan Allah. Jadi beliau itu kalau mau ngomong sesuatu, beliau mempersiapkan dulu jawaban di hadapan Allah. Sehingga apabila Allah kelak di hari kiamat bertanya kepadaku, kenapa kamu wahai, siapa tadi namanya? Hatim al-Asam, kenapa kamu ngomong seperti ini? Maka beliau akan menjawab, ya Rob, aku mengucapkan ini karena alasan ini. Jadi benar-benar dipikir terlebih dahulu. Kira-kira kalau orang prinsipnya begini, ngomongnya banyak ngomong apa enggak? Enggak lah ya, pasti ngomongnya itu mikir-mikir dulu ya. Karena mikir, saya nanti kalau ngomong gini, nanti kalau ditanya sama Allah saya jawabnya apa ya? Ya begitu. Apalagi kalau bohong, wis insya Allah nggak bakalan bohong orang kayak gini. Takut sama Allah. Wah, saya kalau bohong nanti ditanya Allah bagaimana jawabannya gitu. Hatim al-Asam. Demikian pula yang lain.
Fudail ibnu Iyad. Fudail ibnu Iyad rahimahullah. Kata beliau, "Kana ba'du ashabina nahfadu kalamahu minal jum'ati ila jum'ah." Dahulu sebagian sahabat kami, yakni dari kalangan ulama, kami hafal ucapannya dari satu Jumat ke Jumat berikutnya. Masya Allah. Kami hafal ucapannya dari satu Jumat ke Jumat berikutnya. Berarti berapa hari? Satu pekan, 6 hari, 7 hari ya, Jumat sampai Jumat. Itu dia itu bisa dihafal ucapannya. Bagaimana kok bisa dihafal? Karena ucapannya cuma apa? Sedikit. Oh, hari ini dia itu cuma ngomong ini tok, begitu misalnya. Hari Selasa dia ngomong ini, hari Rabu ngomong ini, sampai Jumat dihitung itu bisa dihafal ucapannya. Karena cuma sedikit. Kalau jenengan kira-kira seminggu itu bisa dihafal apa enggak ucapannya? Jangankan seminggu ya, sehari saja kita ngomong, aduh, itu kalau mungkin kalau ditulis sudah jadi buku itu, ya sebuku itu, ya saking banyaknya diucapkan. Kenapa bisa demikian? Karena memang tadi dipikir-pikir dulu sebelum ngomong, karena takutnya kepada Allah. Dia menyadari lisan itu adalah sumber dari banyak munculnya dosa, sehingga dia itu benar-benar memperhitungkan apa yang akan dia ucapkan. Bayangkan seminggu itu loh bisa dihafalkan ucapannya. Kemudian juga Al-Hasan Ibnu Hayy, beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, "Inni la a'rifu rajulan yu'addu kalamuhu fakanu yarawna annahu." Kata beliau Al-Hasan Ibnu Hayy, "Sungguh aku tahu, aku mengenal seseorang yang ucapannya itu bisa dihitung." Ucapannya itu bisa dihitung. Kalau nggak salah yungadu, lafaz yungadu itu ngitungnya pakai jari gitu. Jadi ada orang bisa dihitung pakai jari, atau hitungan yang nggak banyak lah, namanya orang ucapan bisa dihitung berarti kan nggak banyak. Sungguh aku mengenal ada orang yang ucapannya itu bisa dihitung. Kira-kira kalau bisa dihitung ucapannya banyak apa enggak? Kan enggak banyak kan? Dan orang-orang mengatakan bahwa orang yang ucapannya bisa dihitung itu ternyata adalah ya beliau itu sendiri. Ya, Masya Allah ya. Ya, beliau apa? Menunjukkan dirinya dengan orang ketiga gitu ya. Saya tahu ada orang yang ucapannya bisa dihitung. Ya beliau itu sendiri itu, yang ngomong itu. Ya, artinya saking sedikitnya ucapannya. Ya. Kembali kepada firman Allah SWT tadi ya, di dalam surat Qaf ayat 18, "Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu ucapan pun yang keluar dari lisan manusia kecuali di sisinya ada malaikat yang siap mencatat. Dan inilah yang menjadikan kita bisa menjaga ucapan kita, yaitu bahwasanya kita itu hendaknya selalu berkata yang baik atau diam. Yaitu apa? Rasa takut kepada Allah dan rasa selalu diawasi oleh Allah. Maka insya Allah kita akan bisa menjaga ucapan kita, takut kepada Allah dan merasa diawasi oleh Allah. Ini penjelasan dari hadis yang pertama. Maka kalau orang itu bisa berkata yang baik saja, dan kalau tidak bisa berkata baik maka dia diam, maka sekian banyak dosa yang muncul dari lisan itu akan terhindarkan. Sebaliknya dia itu hanya akan mendapatkan pahala-pahala dari kebaikan-kebaikan ucapannya. Dan Allah SWT telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan-ucapan yang lurus, ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan memperbaiki untuk kalian amalan-amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya. Jadi ucapan yang baik, seseorang berucap dengan ucapan-ucapan yang baik saja,
maka itu akan bisa memperbaiki amalan kita, bahkan akan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu di surat apa ya? Saya lupa. Di surat, saya lupa ya. Nanti coba. Tapi itu penjelasan yang pertama ya. Masya Allah, ini sudah mau isya saja ya. Baru satu hadis. Tapi kita lanjut ke hadis yang kedua. Pokok akhlak yang baik yang kedua. Tadi apa? Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kata Nabi SAW yang kedua ini, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya tadi itu dalam surat Al-Ahzab ayat 71 ya. Ketika kita berucap dengan ucapan yang baik, maka Allah akan memperbaiki amalan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Itu tadi dalam surat Al-Ahzab ayat 71. Tapi sekarang kita lanjutkan yang kedua. Kata Nabi SAW, di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah perbuatannya meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat ya. Jadi salah satu tanda kalau kita itu Islamnya sudah baik, itu kita meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat untuk dunia kita dan juga tidak bermanfaat untuk akhirat kita ya. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hadis ini dalam Arba'in Nawawi, maksudnya adalah meninggalkan perkara yang tidak penting baginya, baik dalam urusan agama maupun urusan dunia, baik perbuatan maupun ucapan. Jadi kalau nggak penting ya nggak usah dikerjakan. Ini loh maksudnya Nabi itu begitu. Kalau nggak penting nggak usah dikerjakan, nggak ada manfaatnya nggak usah dikerjakan. Itu berarti Islamnya sudah baik. Nah, maka kita bisa melihat, bisa mengecek saya ini sudah bagus apa belum Islam saya, agama saya sudah bagus apa belum. Nah dengan kita melihat saya itu sibuknya ngapain aja sih. Kalau sibuknya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, oh berarti masih belum baik Islam saya, masih harus diperbaiki lagi, masih harus banyak-banyak berbenah. Tapi kalau sibuknya sudah pada perkara-perkara yang bermanfaat, Masya Allah, kita bersyukur kepada Allah. Allah jadikan kita itu sibuk dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Karena di antara ulama mengatakan kebalikan dari hadis ini, ketika tanda baiknya keislaman seorang itu adalah dia itu sibuk dengan hal-hal yang baik, yang bermanfaat. Maka kalau orang itu Islamnya jelek ya, maka dia akan disibukkan dengan perkara yang tidak bermanfaat. Ya, kata mereka, min alamati i'radillahi 'anil 'abdi an yusghiluhu fi ma la ya'ni. Ini diantara para ulama yang mengatakan yang berhubungan dengan hadis ini. Di antara tanda berpalingnya Allah dari seorang hamba itu adalah ketika hamba tersebut disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya. Ini kita cek diri kita. Kalau kita sibuknya kita itu pada perkara yang tidak bermanfaat untuk dunia kita, apalagi untuk akhirat kita, berarti itu tanda Allah berpaling dari kita. Dan tentunya adalah sebuah kerugian yang besar ketika Allah itu berpaling dari seorang hamba. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan hadis ini merupakan dasar adab dan bimbingan yang baik. Bahwasanya seseorang itu hendaknya meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya dan tidak ada hubungan dengan dirinya. Ini salah satu ciri baiknya Islam seseorang. Selain itu, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat membuat seseorang menjadi lapang karena tidak dibebani oleh hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini dalam syarah Arba'in Nawawi ya. Jadi kalau kita meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, hati kita itu akan lapang karena tidak terbebani dengan
Banyaknya pikiran-pikiran yang kita pikirkan karena kita itu ngurusin sesuatu yang tidak bermanfaat. Ngurusin berita ini, berita itu, info ini, info itu, gosip ini, gosip itu, ya. Ngurusin artis ini, ngurusin politik ini, politik itu. Ya kita pikirannya ya penuh gitu, penuh dengan hal yang tidak bermanfaat. Apa manfaatnya untuk akhirat kita? Ya. Kalau kita nggak tahu, kita rugi apa enggak? Nggak rugi lah. Ya. Kalau kita tahu juga nggak menambah keimanan kita, gitu. Maka kalau orang meninggalkan hal yang tidak bermanfaat seperti ini, hatinya akan lapang. Hatinya akan lapang. Dan diantara perkara yang tidak bermanfaat itu apa? Pertama, kemaksiatan. Namanya maksiat itu nggak ada manfaatnya bagi keimanan seseorang, tidak ada manfaatnya bagi agama seseorang, bahkan akan membahayakan seseorang. Maksiat, dosa, itu tidak bermanfaat. Yang kedua, al-mubalaghatu fi amril mubah, berlebih-lebihan dalam perkara yang dibolehkan. Ya, berlebih-lebihan dalam perkara yang dibolehkan. Contohnya apa? Hobi yang dibolehkan ya. Contohnya apa? Yang banyaklah digeluti orang, yang hal yang dibolehkan, mancing misalnya. Mancing boleh apa enggak? Boleh. Tapi kalau berlebihan, ya jadi enggak boleh, enggak baik. Ya, enggak bagus untuk agama seorang, jadi enggak bermanfaat. Ya, bendina mancing, basing diurusi. Ngati bedung nganti sore ya. Kadang-kadang malam-malam itu di laut itu orang dari jauh bawa pancing sampai nginep ya, masya Allah ya. Kalau sesekali nggak masalah insya Allah ya, sebagai refreshing untuk menyegarkan kembali pikiran gitu. Tapi kalau tiap hari yang diurusin mancing terus, dan itu bukan profesinya sebagai nelayan, cuma sekedar hobi, ya itu termasuk perkara yang tidak bermanfaat ya. Termasuk apa lagi? Ya banyak, kayak ada yang layangan, ada yang manjat gunung, ada yang ya apalagi banyak juga ya, barangkali beberapa hobi-hobi yang melanggar syariat, tentunya lebih berbahaya bagi agama seseorang. Kemudian adzulm, yaitu yang ketiga di antara perkara yang tidak bermanfaat, yaitu kedzaliman, zalim. Ya, mencela orang, ngerasani, kemudian berburuk sangka dan yang lainnya, mendolimi orang lain ini tidak bermanfaat. Bahkan kata Nabi SAW, adzulmu dzulumatun yaumil qiyamah, kedzaliman itu akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Ini perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Maka kita memohon kepada Allah semoga Allah memudahkan kita untuk meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Memang ini butuh perjuangan ya, enggak semudah yang kita bisa ucapkan. Kita untuk bisa meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat itu butuh perjuangan ya. Ya, seperti itu ya, termasuk ini barangkali ibu-ibu ya, yang banyak ibu-ibu ya nonton sinetron gitu terus ngerumpi ya. Kadang-kadang kalau sudah ngomong kan betah itu ya, pagi sampai ya berjam-jam ngomong apa nggak jelas ya. Kalau misalnya diringkas omongannya itu berjam-jam ya, dia kadang bingung ringkasnya. Dari tadi kita ngomongin apa sih gitu ya, nggak jelas gitu. Ini salah satu perkara yang tidak bermanfaat. Apalagi tadi yang pertama, kita itu hendaknya berkata yang baik atau diam. Dan ucapan itu ya, sebentar, kata Nabi SAW, kemarin sudah kita sampaikan hadisnya, ana zangimun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Aku menjamin rumah di tepian surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia itu benar. Ini debat kusir. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Dan menjamin rumah di tengah-tengah surga bagi yang meninggalkan dusta meskipun dia itu bercanda ya. Apalagi zaman sekarang banyak orang itu ngelawak, banyak yang bohong. Ini ya tetap nggak boleh, namanya bohong itu nggak boleh meskipun bercanda. Bahkan kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat, wailun lilladzi yuhaddisu fayakdzibu liyudhika bihil qawma wailun lahu atau kama kata Rasulullah.
Celaka bagi seseorang yang dia itu berbohong untuk membuat orang lain tertawa. Celaka dia, celaka dia. Ini kata Nabi SAW. Termasuk barangkali yang kalau kita barangkali lihat di YouTube itu ada sekarang zamannya orang ngeprank ya. Jenengan ngerti nggak ngeprank? Ngerjain orang gitu. Ngerjain orang. Ya, macam-macam. Ada yang bohongin orang, ada yang nantang gelut gitu. Ada yang nipu orang, ya, ada yang jorok-jorokin orang, ya, ada yang sampai dandan seperti hantu gitu ya. Ada yang kayak pocongan nanti nunggu di pinggir jalan gitu, di balik pohon. Kalau ada orang lewat dia tengangul gitu ya, ya seperti pocongan gitu. Nanti dia itu lari dia ketawa-ketawa dan itu direkam ya, biar jadi apa video ya. Ngeprank istilahnya itu nggak boleh kita, apalagi menakut-nakuti seorang muslim ya. Nggak halal, haram menakuti orang Islam ya, itu jangan ditiru ya. Ngeprank ya. Bahasanya istilahnya ngeprank, ngerjain orang gitu ya. Terkait hal ini, ucapan dan perbuatan yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat, maka itu ada 3. Ucapan dan perbuatan jika dilihat dari manfaatnya, maka itu ada 3 jenis. Yang pertama, ucapan dan perbuatan yang mendatangkan manfaat, maka ini diperintahkan. Contohnya apa? Ya semua ucapan dan perbuatannya, ibadah-ibadah, amar ma'ruf nahi mungkar, zikir kepada Allah, baca Al-Quran, sholat, puasa, ini semuanya mendatangkan manfaat, maka diperintahkan ucapan yang baik, perbuatan yang baik begitu. Yang kedua, ucapan atau perbuatan yang mendatangkan bahaya, maka yang seperti ini dilarang ya. Yang baik diperintahkan, yang buruk dilarang ya. Maksiat, perbuatan dosa, mendolimi orang, dan yang semisalnya mendatangkan bahaya, maka dilarang. Yang ketiga, yaitu ucapan dan perbuatan yang tidak mendatangkan bahaya dan tidak mendatangkan manfaat. Ya, ini ucapan dan perbuatan yang dibolehkan. Maka yang seperti ini boleh selama tidak berlebih-lebihan ya. Boleh selama tidak berlebih-lebihan. Seperti tadi orang menuruti hobi ya, kalau sekedar hobi sesekali itu tidak masalah, tapi kalau berlebih-lebihan maka tidak boleh. Dan kita untuk bisa mengetahui apakah ini baik atau buruk, ucapan ini baik atau buruk, maka ini juga butuh kepada ilmu. Makanya kita harus terus belajar ilmu agama, terus menuntut ilmu agama agar kita bisa mengenal kebaikan mana yang baik sehingga kita bisa mengamalkannya, dan kita bisa mengenal keburukan untuk bisa menjauhinya. Barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan. Ya, kita bahas 2 dulu karena waktunya sudah habis. Maka insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan datang. Kita bahas 2 pokok dari adab yang baik berikutnya, yaitu apa, yang ketiga sama keempat. Yang ketiga apa? Jangan marah. Ya, ini apalagi jangan marah. Marah itu kata ulama miftahu kulli syarr. Pokok kunci bagi setiap keburukan. Orang kalau marah itu kan maunya apa? Maunya memuaskan dirinya. Ya, wis ada apa piring dilempar ya hancur ya. Ada TV dibanting gitu ya. Ada orang dipukul, ada istri dicerai, ada orang dibunuh gitu. Itu awalnya apa? Marah. Dan betapa banyak orang menyesal karena marah. Insya Allah akan kita pelajari pada yang datang terkait bahayanya marah dan bagaimana kiat-kiat agar kita itu bisa menghindari marah. Kalau kita bisa menahan marah, masya Allah, ya top itu. Bisa menahan dari melampiaskan amarah, maka akan sekian banyak keburukan akan bisa kita hindarkan. Kemudian yang keempat tadi apa? Ya, mencintai kebaikan untuk orang lain sebagaimana kita mencintai kebaikan untuk diri kita. Kita senang kalau orang lain mendapatkan kebaikan. Ya. Jenengan kalau ada orang senang, jenengan ya ada tetangga jenengan lah, ya. Atau sesama orang Islam senang, jenengan senang apa? Sumpah. Kalau jenengan senang, masalah itu tanda apa? Keimanan. Tapi kalau sumpah, oh itu si fulan enak banget sih, ya. Oh dapat rezekinya lancar banget, usahanya maju terus. Ya. Kalau seperti itu berarti
Ya, itu apa? Penyakit, hatinya penyakit. Namanya apa? Dengki. Ya. Orang dengki kan gitu. Kalau orangnya senang dia itu malah apa? Malah sebel. Ya. Orang kok enak banget sih hidupnya gitu. Nggak senang. Nah ini harus kita waspadai. Insya Allah akan kita pelajari pada pertemuan yang datang. Demikian semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kan mohon maaf. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.